Perkenalkan kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Kulon Progo. Saya sendiri Amiruddin dari SD Negeri Sendang. Kemudian teman saya Rohma Nur Yunita dari SD Negeri Kalipenten. dan teman saya Tiara Mesdita Anugrahani dari SMK Negeri 1 Panjatan. Ya, baik, kali ini kita akan mempraktekkan kegiatan coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Yunita. Selamat siang Bu Tiara. Hari ini nanti Bu Yunita akan melakukan coaching terhadap Pak Amir. Ya, Tidak? iya betul sekali Bu. Sebelum melakukan coaching, saya akan bertanya beberapa ya Bu Yunita. Yes. Yang pertama adalah Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi apa? Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan rasa Bu. Oke, lalu bagian mana yang harus saya amati? Mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan dengan rasa. Oke. Lalu penilaian yang seperti apa yang Ibu Yunita harapkan? Tentang tirta dan rasa Bu. Nah, itu harapan dari observasi ini Bu Yunita mengharapkan seperti apa? Coaching kali ini dapat membantu coaching mendapatkan solusi, mengetahui langkah-langkah sesuai tirta dan rasa. Oke, nanti saya ikut proses coaching ya Bu? Ya, silahkan Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Halo Bu Yunita, selamat siang. Selamat siang Pak Amir. Ada perlu apa? Ini Bu Yunita, saya ada beberapa masalah ini. Apakah Bu Yunita ada waktu? Ya, tidak apa-apa Pak Amir. Monggo Anda akan mengeluarkan keluh kesah apa dengan saya. Semoga nanti saya bisa membantu. Baik Bu Yunita, jadi saya sedang ada masalah ini di kelas ini, terutama dengan keaktifan anak-anak saya ini di kelas. Murid-murid saya ini terlihat kurang aktif dalam pembelajaran di kelas Bu Yunita. Bagaimana bisa Pak Amir? Apa yang membuat proses pembelajaran di kelas itu kurang maksimal? Gini Bu Yunita, jadi kemarin saya mencoba belajar bersama anak-anak ini terkait dengan materi perkalian dan pembagian. Jadi anak-anak itu kurang merasa tertarik dengan pembelajaran yang saya lakukan, yaitu Bu Yunita. Keaktifan murid dalam proses pembelajaran matematika masih kurang. Ya, betul Kenapa sekali. bisa seperti itu? Menurut saya itu berhubungan dengan situasi corona atau COVID yang sekitar 2-3 tahun kemarin melanda kita, sehingga anak-anak ini sudah terbiasa belajar di rumah. Mereka terbiasa dengan pembelajaran yang mungkin dibimbing oleh orang tua, bahkan pekerjaan pun kadang dikerjakan oleh orang tua, sehingga mereka terbiasa dengan kondisi nyaman ya di rumah, ada yang membantu. Kemudian ketika misalnya belajar di sekolah, mereka jadi ya terbawa suasananya ketika belajar di sekolah sama kayak di rumah, masih nyantai gitu ya, jadi kurang aktif dalam kegiatan Jadi belajar. seperti berada dalam zona Ya, nyaman betul, ya. betul Bu Yunita. Berapa anak yang menurut Pak Amir terlihat kurang aktif dalam proses pembelajaran tersebut? Kira-kira sekitar 30% dari jumlah siswa saya ada 25, itu hanya sekitar 6-7 anak yang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Ya, begitu. Lalu mengapa Pak Amir ingin meningkatkan keaktifan murid dalam proses pembelajaran matematika di kelas Pak Amir? Menurut saya keaktifan itu sangat penting sekali ya, utamanya terkait dengan menunjang hasil kegiatan pembelajaran, karena tentu proses atau hasil itu sesuai dengan proses yang dilalui. Kalau misalnya prosesnya tidak berjalan dengan baik, bagaimana kita akan bisa mengharapkan hasil yang baik juga ya, seperti itu. Betul Pak Amir, keaktifan memiliki korelasi terhadap prestasi belajar. Lalu pada materi apa yang Pak Amir rasa murid kurang aktif dalam proses pembelajaran? Untuk materi yang memang saya rasa anak-anak itu kurang aktif itu ada di pelajaran matematika. Ya, Di bagian materi apa? ya materi tentang perkalian dan pembagian.
karena memang mereka 2 tahun tidak sekolah, jadi konsep perkalian dan pembagian ini mungkin ada yang miss, belum tersampaikan oleh guru kepada siswa. Lalu apa yang sudah Pak Amir lakukan dalam proses pembelajaran matematika di kelas Bapak selama ini? Sebenarnya saya sudah melakukan berbagai macam langkah ya untuk meningkatkan keaktifan siswa. Salah satunya saya mencoba menggunakan media-media pembelajaran ya berbasis audio visual, baik itu melalui media pembelajaran video melalui YouTube. Kemudian saya sudah menyediakan berbagai sumber belajar ya, buku teks, kemudian ada alat peraga dan sebagainya. Namun hal itu masih belum bisa untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa di dalam kelas. Ya, model pembelajaran yang Pak Amir terapkan sudah sesuai. Lalu apalagi yang sudah Pak Amir lakukan dalam proses pembelajaran matematika? Oke, yang sudah saya lakukan adalah penerapan pembelajaran berdiferensiasi juga sudah saya coba terapkan. Ya, namun itu masih belum juga bisa untuk meningkatkan keaktifan siswa. Kira-kira apa yang akan Pak Amir lakukan untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran matematika di kelas Pak Amir? Menurut saya ini saya juga sebenarnya masih dalam pikiran ini, jadi agak bingung juga apakah nanti efektif atau tidak gitu ya. Itu yang saya masih pikirkan. Namun saya merasa bahwa anak-anak kelas 6 ini kan umur kelas 6, kelas 5 ini kan mereka masih berada di dalam tahap ya operasional konkret dan juga mereka masih suka bermain gitu ya. Sehingga saya rencananya akan membuat sebuah permainan ular tangga yang saya integrasikan dengan pembelajaran matematika. Seperti itu rencana saya. Ular tangga. Apakah media pembelajaran berbasis permainan ular tangga dapat meningkatkan keaktifan murid Pak Amir? Saya rasa iya dapat, karena memang sebuah permainan ular tangga merupakan permainan yang familiar bagi anak-anak gitu ya. Jadi mereka sudah terbiasa melakukan itu. Kemudian rencana saya dalam mungkin tahapan-tahapan ular tangga itu kan ada nomor-nomor. Nah di situ akan saya selipkan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi, pertama tadi masalah matematika ya, jadi materi-materi pelajaran jumlahan, perkalian, sehingga permainan ini selain menjadi hal yang menarik karena mereka bermain juga akan dapat meningkatkan pemahaman mereka terkait dengan materi matematika. Iya, bagaimana Pak Amir mengemas media pembelajaran berbasis permainan ular tangga tersebut agar nantinya dapat meningkatkan keaktifan murid Pak Amir? Saya akan mencoba untuk mendesain permainan ular tangga ini. Kalau biasanya kan kecil permainan ular tangga itu ya, kotak-kotak itu. Ini akan saya buat besar gitu ya. Saya cetak dalam banner, kemudian anak-anak nanti akan berperan. Ada yang menjadi pionnya yang akan berjalan langsung gitu ya. Kemudian saya akan juga membuatkan kotak dadunya, yaitu menggunakan kardus maupun menggunakan kain flanel gitu ya, saya tempel-tempel. Jadi ada pemain dalam kelompok itu yang berperan sebagai pion yang akan bertugas untuk berkeliling ya, menjawab pertanyaan, kemudian ada yang melempar dadu. Kemudian ketika misalnya ada yang tidak bisa menjawab, maka bisa digantikan dengan teman satu kelompok yang lainnya. Luar biasa sekali, menurut saya ide Pak Amir sudah sangat cemerlang. Media pembelajaran berbasis permainan ular tangga menurut saya juga sudah inovatif. Semoga dapat meningkatkan keaktifan murid ya Pak ya. Amin amin Bu. Dari apa yang sudah Pak Amir sampaikan, apa rencana Pak Amir untuk kedepannya? Rencananya mungkin dalam waktu dekat ini saya akan mendesain permainan ular tangganya terlebih dahulu. Dan setelah itu nanti saya akan menyiapkan kartu-kartu soal. Gitu. Lalu apakah ada hal yang akan dilakukan? Yang akan saya lakukan ya pertama adalah mencari referensi sumber terkait dengan soal-soal yang berkaitan dengan materi, terutama perkalian dan penjumlahan tersebut. Lalu bagaimana dengan proses pembelajaran Pak Amir selanjutnya? Untuk proses pembelajaran selanjutnya saya akan menerapkan permainan ular tangga ini dalam diintegrasikan dengan mata pelajaran matematika, sehingga harapannya permainan ular tangga ini dapat menunjang keaktifan siswa dan juga meningkatkan hasil belajar siswa. Menurut saya langkah yang Pak Amir ambil sudah tepat sekali. Saya setuju sekali dengan ide yang dikemukakan oleh Pak Amir. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu Bu. Ya,
syukurlah Pak Amir sudah merasa lega. Alhamdulillah, saya sedikit merasa bersemangat ya untuk menerapkan permainan luar tangga ini tentunya. Lalu dari yang sudah Pak Amir rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Saya akan langsung membuatnya, tentunya itu menjadi komitmen saya karena tentunya rencana ini juga harus saya coba laksanakan, tidak hanya sebatas terhenti pada rencana saja, namun akan saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran sehingga harapannya dapat meningkatkan keaktifan siswa dan juga hasil belajar siswa. Selain itu, permainan ini juga nantinya bisa digunakan oleh guru-guru di kelas lain atau dalam mata pelajaran yang lain, karena tinggal mengganti pertanyaannya saja gitu ya. Jadi pertanyaan tadi mungkin dihubungkan dengan matematika, kalau misalnya dengan mata pelajaran yang lain mungkin nanti bisa diganti dengan pertanyaan yang lain. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan oleh Pak Amir untuk melakukan komitmen tersebut? Dukungan yang saya butuhkan mungkin dari teman-teman ya, terutama dalam mendorong saya dan juga menggunakan media pembelajaran ini setelah media ini jadi, sehingga media yang sudah saya buat ini nanti bisa bermanfaat untuk banyak orang. Ya, itu ide yang sangat bagus sekali Pak Amir. Semoga dapat segera terrealisasikan. Amin. Dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang lebih semangat lagi. Anak-anak Pak Amir juga lebih aktif lagi dalam kegiatan pembelajaran. Amin. Pokoknya yang penting semangat Pak Amir. Siap Bu. Terima kasih banyak Bu atas bantuannya. Semoga nanti segera saya laksanakan. Amin. Sama-sama Pak Amir. Sama-sama. Dan mohon maaf ini Bu, kebetulan saya ada jam mengajar lagi nih. Saya pamit lebih dahulu, boleh Bu? Monggo silahkan Pak Amir. Terima kasih sudah Sama-sama, berbagi Bu. sharingnya hari ini. Besok kalau misalnya ada apa-apa lagi atau masalah lagi, saya bisa coaching lagi ya Bu ya? Siap, Oke. saya akan selalu membantu Pak Amir. Ya, baik. Terima kasih Bu. Yes, sama-sama. Bu Yunita, terima kasih tadi sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti observasi Bu Yunita terhadap Pak Amir, proses coaching Bu Yunita terhadap Pak Amir. Nah, sekarang saya mau menanyakan beberapa hal terkait pasca observasi. Yang pertama, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Dalam alur proses tirta yang berjalan sudah baik. Pada saat tahapan rencana aksi di mana Koci sudah dapat memunculkan solusi terkait permasalahan yang dia hadapi serta melakukan mindfulness. Oke. Yang membuat Ibu menilai demikian seperti apa? Tadi sudah Koci sudah memberikan sudah mengeluarkan solusi-solusi yang dia hadapi dari permasalahan yang dihadapi tersebut. Oke. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Bu. Ya. Saya tadi mengamati bahwa Bu Yunita sudah melakukan tujuan yang ingin dicapai, yaitu tirta dan rasa. Yang pertama tadi adalah identifikasi masalah sudah ada, kemudian rencana aksi sudah bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian bagaimana Bu Yunita untuk dari tindak lanjut itu sudah bisa memprovide atau menyediakan kebutuhan solusi dari Pak Amir itu sendiri. Tetapi memang ada beberapa yang masih bisa dikembangkan, yaitu yang pertama adalah Bu Yunita sebelum melakukan coaching bisa menenangkan diri terlebih dahulu dengan Pak Amir, yaitu dengan mindfulness. Kemudian kontak mata, karena itu seperti menenangkan dari yang coaching. Kemudian untuk tindak lanjut itu sebenarnya sudah dilaksanakan semua Ibu. Itu yang sudah lebih dari standar yang seharusnya. Nah, Ibu Yunita, apa dari diskusi ini Ibu yang harapkan untuk dikembangkan besok lagi ketika Ibu melakukan coaching? Ya, mungkin karena tadi seperti kontak mata saya masih kurang, sehingga saya badan saya ada tapi mungkin pikiran saya tidak fokus pada apa yang sedang saya lakukan saat ini. Oke. Supervisi akademik ini sudah selesai Ibu, mohon untuk
dilatih kembali. Bagaimana nanti saya pun juga sedang belajar untuk menjadi seorang supervisor. Kita sama-sama belajar ya Bu Yunita. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Mari, Bu. Mari. Action. Baik, selamat siang Bu Tiara. Siang Mbak. Ya, hari ini Bu Tiara akan melaksanakan kegiatan coaching ya, Ya. Dengan Bu Yunita. Namun sebelum kegiatan coaching dilaksanakan, saya ingin menanyakan beberapa hal, pertanyaan terkait dengan kegiatan coaching yang akan dilakukan sesuai dengan rubrik penilaian pada tahapan coaching ini ya. Yang pertama adalah terkait dengan coaching yang akan Ibu laksanakan, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Saya rasa sudah Pak. Nanti saya akan yang pertama akan kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan rasa. Itu dibungkus dengan tirta. Oke, baik, siap. Kemudian selanjutnya terkait dengan kompetensi coaching, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Kemudian mungkin yang lebih spesifik nih, kompetensi mana yang nanti akan diobservasi secara spesifik dalam kegiatan coaching kali ini? Sepertinya tirta dan rasa Pak. Oke, tirta dan rasa Iya. ya. Baik, kemudian yang terakhir indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan dalam kegiatan coaching ini nanti seperti apa? Nanti saya akan melaksanakan langkah-langkah tirta untuk membantu coach menemukan solusi atas permasalahannya. Oke, baik, luar biasa sekali. Saya lihat semuanya sudah sesuai dengan pedoman penilaian. Semoga nanti semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Ya. Ya, terima kasih ya Pak. Ya, selamat untuk melaksanakan coaching. Iya, terima kasih. Ya. Permisi, selamat siang Bu Tiara. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Oh iya, Bu Yunita, gimana? Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, saya ingin sedikit sharing atau cerita tentang permasalahan yang sedang saya hadapi. Oke, Bu Yunita tenang saja. Nanti kalau bisa saya bantu, saya bantu. Sekarang masalah apa nih yang Ibu Yunita hadapi? Saya itu ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya Bu di depan umum. Saya masih merasa bagaimana begitu Bu? Sepertinya Bu Yunita ini sedang tegang ya? Nanti kita fokuskan dulu nggih Bu ya. Oke, saya menghargai kejujuran Bu Yunita atas permasalahan ini. Mari kita jadikan sesi ruang ini agar Bu Yunita bisa mencarikan solusi atas permasalahan dari Bu Yunita ini. Oke. Tujuan yang Ibu ingin capai dari sesi coaching ini apa? Saya ingin bisa lebih percaya diri dalam melakukan presentasi terutama di depan umum Bu. Jadi tidak hanya di kelas atau di ruang lingkup yang kecil atau di sekolah saja, tetapi saya bisa percaya diri melakukan presentasi di depan umum begitu. Kira-kira penyebab Ibu tidak percaya diri di dalam presentasi itu apa Bu? Terkadang saya itu merasa minder, saya kurang pede begitu, terus mungkin kemampuan saya dalam memahami materi terkadang masih kurang Bu. Selain itu ada masalah apa lagi Bu? Ketika berada di depan umum itu saya merasa bahwa saya tuh sepertinya kok tidak pantas atau kurang pantas berada di antara mereka begitu. Apalagi saya berdiri di depan sebagai pemateri begitu, saya seperti merasa kurang pantas gitu Bu. Oke. Mengapa Ibu merasa kurang pantas dalam hal ini Ibu? Karena mungkin belum terbiasa saya melakukan presentasi di depan umum begitu. Ibu mengharapkan apa nih untuk menanggulangi ini? Harapan saya ke depannya saya itu bisa lebih percaya diri, lebih siap, lebih mantap dalam melakukan presentasi di depan umum Bu. Oke. Apa yang membuat Ibu kesulitan dalam presentasi itu? Mungkin salah satu penyebabnya terkadang saya terkendala dengan teknologi, dalam artian saya merasa
mungkin materi yang saya sampaikan itu kurang kurang menarik di depan audiens, Bu. Kurang menarik ya Bu ya. Ya, Oke. Selain itu ada perasaan apa lagi Bu? ya itu tadi, Bu, kurang pede, masih kayak minder gitu loh, Bu. Baik, kita akan bersama-sama ya Bu mencari solusi atas hambatan dari Bu Yunita ini. Kemudian ada hal lain nggak Bu yang ingin Bu Yunita tambahkan? Kayaknya sih lebih ke situ, Bu, lebih ke teknologi yang kurang saya saya masih kurang dalam hal teknologi. Terus mungkin jam terbang saya juga kurang tinggi, maksudnya baru saja saya menjadi pemateri, sehingga rasa itu masih ada dalam diri saya. Tidak apa-apa Bu. Lalu Bu Yunita, sekarang kita akan merencanakan rencana aksi. Apa rencana atau rancangan yang Bu Yunita ingin hadapi untuk menanggulangi permasalahan ini? Mungkin saya ketika akan melakukan presentasi, saya harus mempersiapkan materi dengan matang. Lalu saya mempersiapkan media untuk presentasi itu semenarik mungkin. Mungkin bisa menggunakan video atau PPT yang menarik begitu. Kemudian saya harus berlatih melakukan presentasi, mungkin dengan cara berlatih presentasi di depan cermin, sehingga saya bisa melihat kekurangan atau apa yang saya lakukan. Bagus sekali Bu, itu sudah ada rencana aksi. Kemudian dari rencana aksi itu tujuan prioritas utama Ibu apa yang ingin Ibu capai? Bisa menyampaikan presentasi dengan mantap, dengan percaya diri, dan audiens mampu memahami apa yang saya sampaikan. Oke, kira-kira strateginya apa Bu untuk Ibu bisa mencapai audiens biar bisa mantap? Strateginya itu tadi, Bu, saya berlatih sendiri di depan cermin. Ketika semua materi sudah siap, semua alat dan bahan yang akan saya gunakan sudah siap, saya juga harus menanamkan pada diri saya sendiri bahwa saya mampu, saya bisa. Kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak? Begitu. Bagus sekali, Bu Yunita sudah muncul nih rasa pedenya. Iya, Bu. Ya, tinggal dilaksanakan saja ya Bu ya. Iya, Bu. Semoga besok saya bisa melakukannya dengan baik. Ya, siap. Nah, dari PD itu, Bu Yunita harus punya komitmen. Komitmennya apa nih? Komitmen saya mungkin saya bisa melaksanakan atau melakukan komunitas belajar. Oh, kamu. Ya, jadi ketika semakin sering saya melakukan presentasi di depan umum, maka saya akan merasa mungkin saya lebih pede. Semakin sering saya melakukan, semakin sering saya berada di depan umum, maka semakin timbul rasa percaya diri saya. Nah, tadi kan dukungannya dari komunitas belajar. Nah, dukungannya kira-kira dari apa dan siapa Bu yang Ibu harapkan untuk menjalankan rencana aksi ini? Dalam komunitas belajar itu, untuk lingkup kecil jelas teman sejawat dan kepala sekolah di sekolah saya berada. Lalu untuk lingkup yang lebih besar lagi mungkin di KKG Gugus, Bu. Kebetulan saya kan guru SD ya, Bu ya. Jadi ada KKG Gugus. Jadi mungkin dari situ baru mungkin nanti bisa berlatih ke KKG Kapanewon, Bu. Mungkin seperti itu langkah yang akan saya ambil ke depan. Berarti dari teman sejawat dan yang lain sudah mendukung ya Bu ya? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Berarti untuk tindak lanjutnya Bu Yunita sudah ada gambaran apa ini? Tindak lanjutnya mungkin dalam waktu dekat saya akan melakukan komunitas belajar, lalu saya akan memberikan materi yang saya dapatkan saat diklat, kemudian saya kemas dalam bentuk PowerPoint dan ada sedikit video-video pembelajaran agar lebih menarik dalam penyampaian saya ketika saya melakukan
presentasi Bu. Wah, mantap sekali nih Bu. Berarti nanti tinggal dijalankan rencana aksinya dan tanggung jawab serta aksi nyatanya. Jadi Siap, saya Bu. tunggu loh Bu. Nah, aksi Siap. nyatanya ini. Ya, nanti Bu Tiara bisa hadir mungkin Ya. dalam Siap. kegiatan kombel saya. Iya, siap-siap. Ini kalau misalnya ada apa-apa, saya juga bisa dihubungi Bu. Kalau misalnya kita nanti masih merasa kurang pede atau yang lain, nanti saya siap membantu. Ya, terima kasih Bu Tiara. Iya. Maaf sebelumnya Bu, saya ada janji dengan guru lain untuk melakukan sesi sharing tentang pembelajaran Bu. Tapi sudah lega kan Bu? Sudah Bu, sudah alhamdulillah. Terima kasih Bu Tiara sudah Iya, membantu sama-sama, saya Ibu. mengeluarkan unek-unek saya dan Iya. menemukan solusi yang saya hadapi. Oke, terima kasih Bu Ira. Semoga Terima kasih, Bu lancar. Tiara. Hati-hati. Permisi. Ya. Oke, baik Bu Tiara, tadi Ya. saya sudah melihat kegiatan Ibu coaching dengan Ibu Yunita ya terkait dengan penyelesaian masalah yang dialami oleh Bu Yunita tadi. Nah, dalam kegiatan coaching tadi Bu Tiara, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Jadi saya sudah melakukan langkah tirta, kemudian saya sudah mendengarkan dan menyampaikan dengan pertanyaan berbobot, kemudian saya juga mendengarkan dengan kasar, dan coach sudah bisa menemukan solusi atas masalahnya gitu Oh Pak. iya, baik, luar biasa. Nah, ini berdasarkan dari catatan observasi saya tadi ini ya. Jadi di sini saya tadi sudah melihat bahwa memang kegiatan proses coaching tadi sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian Ibu juga sudah berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggali ya, sehingga si coach tadi dapat menemukan solusinya ya secara sendiri. Kemudian tadi sudah dilakukan juga kegiatan coaching tadi sesuai dengan alur coaching, alur tirta ya. Oke, baik. Kemudian yang terakhir ini saya tanyakan ini Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil kegiatan coaching yang tadi sudah Ibu lakukan? Kedepannya seperti apa? Saya rasa nanti kan terus berlatih untuk observasi, kemudian saya juga harus berlatih untuk mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot dan menggali identifikasi masalah pertama Oh itu. iya, baik, luar biasa ya Bu Tirta. Nah, semoga kedepannya dan juga nanti selanjutnya bisa apa yang menjadi harapan Ibu tadi bisa berjalan dengan baik ya. Dan terima kasih atas Terima waktunya. kasih ya Pak. Ya, mohon Terima maaf. kasih. Selamat siang Pak Amir. Selamat siang Bu Yunita. Hari ini saya ingin melakukan observasi terhadap kegiatan coaching yang akan Pak Amir lakukan. Oh iya, baik. Ya, nah, dalam kegiatan coaching nanti apa Pak Amir ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Oh iya, baik. Terkait dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan, ini terutama adalah kompetensi tentang bagaimana saya kehadiran penuh ya dalam kegiatan coaching berlangsung nanti. Kemudian bagaimana saya juga bisa mendengarkan dengan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot pada saat kegiatan coaching berjalan. Oke, bagian mana yang nanti Pak Amir inginkan untuk saya amati? Untuk yang spesifik mungkin lebih ke mendengarkan aktif ya, bagaimana saya nanti bisa mendengarkan si coach ya, dengan juga bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot. Itu mungkin yang menjadi inti penting dari coaching yang nanti akan saya lakukan. Oke, bagaimana penilaian Pak Amir sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Menurut saya yang menjadi inti nanti dari coaching ini adalah bagaimana saya juga nanti bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga nanti si coach ini dapat menemukan solusi dari permasalahannya ya secara natural dari dia sendiri seperti itu. Ya, menggunakan alur. Iya tentu ya, tentu dan menggunakan alur tirta. Ya. Baik, semoga nanti kegiatan coaching yang Pak Amir lakukan dapat berjalan dengan baik, Amin, lancar, dan dapat menggali apa yang tadi Pak Amir inginkan. Ya, amin Bu. Ya. Selamat. Amir, sedang ada waktu luang nggak ya? Alhamdulillah Bu, kebetulan ini sedang jam kosong ini Bu. Ada yang bisa dibantu Bu Tia? Saya mau curhat nih Pak. Oh boleh, curhat masalah tentang apa ini? Kok saya akhir-akhir ini kurang bersemangat ya Pak dalam mengajar. Begitu, kurang bersemangat ya. Pantesan saya lihat wajahnya agak murung nih Bu Tiara ini ya. Tidak apa-apa, saya siap untuk menjadi teman curhat Bu Tiara.
Baik, untuk rencana pertemuan kali ini, kalau begitu kita akan membicarakan tentang apa ini, Bu Tiara? Saya tuh merasa akhir-akhir ini siswa saya tuh kurang semangat dan kurang berkreativitas dalam pembelajaran bahasa Jawa, Pak. Iya, oke. Jadi masalah yang Ibu Tiara hadapi adalah siswanya kurang bersemangat dan juga mereka kurang aktif ya dalam kegiatan pembelajaran bahasa Jawa yang Ibu Tiara laksanakan. Iya. Nah, harapannya atau tujuan akhir yang ingin Ibu Tiara harapkan dari pertemuan kita kali ini apa ini nanti? Saya menemukan solusi bagaimana nanti anak-anak saya bisa memunculkan kreativitas, karena kan ada hubungannya ya Pak, kreativitas Ya, dengan betul. prestasi seperti itu. Ya, jadi tujuannya nanti semoga dari adanya kegiatan coaching kita kali ini nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sudah Ibu Tiara hadapi ya terkait dengan anak-anak yang kurang semangat dalam belajar dan juga kurangnya keaktifan mereka ya. Baik, Bu Tiara, kalau boleh saya boleh bertanya lebih mendalam lagi nih terkait dengan permasalahan Bu Tiara. Nah, sebenarnya masalah apa aja sih yang Ibu Tiara hadapi di kelas ya sehingga membuat anak-anak ini terlihat kurang bersemangat dan juga kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran? Mungkin karena saya di jam terakhir Pak, satu itu, yang Ya. kedua pada saat pada saat bahasa Jawa, kemudian materi aksara itu anak-anak agak kesulitan. Begitu. Yang ketiga adalah dari 36 anak saya, siswa saya, hanya sekitar 12 Pak yang aktif mengikuti pembelajaran saya. Yang lain tidur atau bercanda dengan temannya seperti itu. Gitu Iya. ya. Jadi permasalahannya adalah ya mungkin karena ada pelajaran bahasa Jawa ya, muatan lokal itu sering kadang ditempatkan di jam terakhir. Iya. Kemudian siswa mungkin sudah capek gitu ya, sehingga mereka kurang konsentrasi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Bahkan Iya. tadi terlihat hanya sekitar 30%-an ya, Iya, 36 anak ya. Kemudian yang aktif hanya 12 siswa, hanya 30%. Nah, oke, kemudian kenapa Bu Tiara menginginkan keaktifan anak ini untuk Ibu Tiara perbaiki ya? Kenapa? Yang pertama tujuan pembelajaran agar dicapai Pak, itu jelas. Yang kedua adalah saya tuh agak kesulitan Pak kalau mencari anak ketika ada lomba-lomba sastra Jawa di tingkat provinsi ataupun di tingkat kabupaten seperti itu, karena anak-anak tidak terlihat keaktifannya. Oh begitu. Jadi saya harap sih ketika anak-anak aktif, ketika anak-anak bisa berkreativitas, itu bisa mencapai tujuan pembelajaran dan saya bisa dengan mudah menemukan anak-anak yang bisa saya kirim di lomba Pak. Oh begitu, Iya. baik sekali ya Bu Tiara. Keaktifan ya tentu memang mempunyai hubungan erat ya dengan hasil belajar ya Iya. tentunya, karena memang ya, proses itu pasti akan mempengaruhi hasil ya. Kalau prosesnya baik, jalan dengan lancar gitu ya, pasti nanti hasil juga baik juga. Nah, namun ini untuk saat ini apa yang sudah Ibu Tiara lakukan nah saat ini untuk mengatasi anak-anak yang tadi kurang aktif dan juga kesulitan? Kalau saya jujur saja Pak, saya baru menggunakan buku teks pembelajaran dan mungkin medianya hanya media yang dari buku pepak dan yang lain. Saya belum menyiapkan media yang lain Pak. Gitu. Oke, jadi sementara ini Bu Tiara yang sudah Ibu lakukan adalah menggunakan buku teks dalam kegiatan pembelajaran ya, yaitu buku pepak bahasa Jawa. Nah, mungkin berdasarkan hasil evaluasi dari Ibu Tiara yang sudah laksanakan, tadi ternyata kok buku teks ini kurang bisa meningkatkan keaktifan siswa Iya, dan Pak. juga semangat siswa dalam belajar. Nah, mungkin ada rencana atau hal yang ingin Bu Tiara coba laksanakan untuk meningkatkan keaktifan siswa dan juga semangat mereka dalam kegiatan belajar? Kalau saya sih punya rancangan Pak. Saya yang pertama akan membuat bahan ajar sesuai dengan kebutuhan mereka. Mungkin dari teks, kemudian dari audio visual atau yang lain. Saya juga menyiapkan presentasi dan video pembelajaran dan permainan dari Kahoot atau Quizzes Pak. Karena anak sekarang kan lekat dengan pembelajaran abad 21 kan Pak. Iya, betul-betul baik, luar biasa Bu Tiara sudah punya rencana yang sangat luar
luar biasa ini ya. Dari hasil evaluasi tadi Bu Tiara berencana akan mengembangkan bahan ajar ya, Iya. yang bervariasi, baik itu teks, kemudian media audio visual ya, bahkan pembelajaran berbasis IT ya, yang tentu mungkin sudah sesuai dengan kodrat anak saat Iya, ini ya. Mereka betul. berada di zaman teknologi dan Iya. pasti mereka terbiasa sekali untuk menggunakan teknologi. Nah, kapan rencana ini akan Ibu Tiara mulai nih coba untuk diterapkan di zaman? Kira-kira besok minggu depan Pak. Minggu Iya, depan? minggu depan. Oke, baik, minggu depan. Luar biasa sekali Ibu Tiara. Minggu depan sudah akan dilaksanakan. Adakah prioritas utama yang akan dikerjakan terlebih dahulu? Karena tadi saya lihat ada banyak ya. Ada penyiapan video, kemudian teks, audio visual. Itu yang mungkin akan direncanakan untuk dikerjakan terlebih dahulu. Apa? Tentunya bahan ajar Pak, karena itu kan dasar dari pembelajaran. Kemudian nanti kalau untuk kahut dan puisi saya bisa mencari sumber referensi Oke. dari berbagai kan ada Pak perpustakaan dari kahut dan puisi itu. Jadi saya tidak perlu kerepotan untuk mencari bahan-bahan. Oke, baik Bu Tiara. Nah, semoga nanti semuanya berjalan dengan Amin. lancar ya. Terima kasih ya Pak. Oke, nah untuk kira-kira namun untuk pelaksanaan kegiatan ini nanti kira-kira akan ada masalah kah selama ini yang Ibu Tiara pikirkan mungkin terkait dengan siswa di kelas yang belum mempunyai IT teknologi seperti handphone Kalau saya atau tuh internet seperti itu. berpikirannya tuh kalau misalnya nanti anak ada yang tidak punya internet dan yang lain nanti akan saya taruh di labcom Pak. Karena kan gitu, di ya. sekolah saya itu ada beberapa labcom. Jadi anak-anak bisa memanfaatkan dengan sumber belajar dengan baik seperti itu. Oke, baik, berarti semuanya sudah istilahnya tergaransi akan bisa Insya Allah. ya terlaksana ya, karena dari segi masalah yang mungkin akan muncul Bu Tiara juga sudah mencoba untuk memberikan Kecuali solusi kalau mati ya. listrik ya. Nah, kecuali kalau mati listrik gitu ya, itu yang Iya. memang agak susah. Mati listrik otomatis Terhambat terhambat pembelajaran. semuanya ya. Oke, baik, kalau begitu kira-kira ini bagaimana komitmen Bu Tiara terhadap rencana ini? Tentunya nanti saya akan meminta bantuan dengan rekan sejawat, kemudian saya akan uji coba dulu Pak sebelum saya mengeluarkan media pembelajaran saya, dan saya nanti mungkin akan berbincang lagi dengan Pak Amir Oh, siap, baik. bagaimana baiknya untuk solusi saya. Oke, baik. Nah, tadi Bu Tiara sudah menyampaikan bahwa ini akan siap dilaksanakan minggu depan ya. Oke, dukungan apa lagi yang dibutuhkan kira-kira oleh Bu Tiara ini agar semua berjalan dengan lancar? Kayaknya nanti saya juga harus sekali lagi Pak, saya harus komunikasi dengan rekan sejawat, kemudian saya meminta bantuan dari tim IT Ya. itu, kemudian saya harus belajar banyak Pak bagaimana Oke. nanti saya bisa mengaturkan pembelajaran ini dengan baik. Baik, oke. Kalau begitu, saya ingin dengar lagi nih minggu depan nanti ceritanya setelah Ibu Tiara menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian berbagai sumber belajar, nanti hasilnya seperti apa ya. Nah, oke, semoga nanti semuanya bisa berjalan dengan lancar ya, Bu Amin. Tiara. Oke. Ya. Kayaknya dari pembicaraan ini saya sudah menemukan solusi nih Pak. Saya ya. jadi lebih bersemangat lagi untuk memulai pembelajaran dengan lebih baik. Terima kasih Pak Amir. Sama-sama. Ya, besok minggu depan saya kesini lagi ya Siap, Pak. Nanti kalau misalnya oh. saya masih ada masalah saya bisa Baik. ngobrol dengan Pak. Ya, siap. Oke, Bu Tiara, berarti sudah ketemu tadi ya solusinya. Iya, solusinya. Oke, adakah mungkin yang ingin tanyakan lagi atau kita bisa gali bersama lagi permasalahan yang lain, Bu Tiara? Sepertinya sudah Pak. Nanti Cukup akan ya. saya hubungi lagi dengan Pak. Oke, baik, kalau begitu selamat menjalankan rencananya ya. Iya, Semoga siap, berjalan Pak dengan Amir. lancar. Terima kasih ya, Pak Amir. Sama-sama. Baik, Pak Amir, selamat sore. Sore juga Bu Yunita. Tadi saya sudah membersamai Pak Amir dalam melakukan kegiatan coaching yang Pak Amir lakukan. Pak Amir sebagai coach ya. Iya. Nah, lalu saya sebelumnya ingin bertanya dulu, bagaimana Bapak menilai sendiri performa Bapak dalam kompetensi tadi? Oke, baik. Dalam kegiatan coaching yang sudah saya lakukan tadi ya, saya sudah melaksanakan kegiatan coaching berdasarkan alur Tirta ya, dari penetapan tujuan kegiatan coaching, kemudian identifikasi masalah, kemudian menggali rencana aksi yang ingin dilaksanakan, dan juga terakhir menyatakan komitmen ataupun tanggung jawab dari si coach ya. Sehingga si coach ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi secara sendiri. Oke,
Apa yang membuat Bapak menilai demikian? Karena semuanya sudah berjalan dengan lancar dan terutamanya tadi si Koci tadi bisa menemukan solusi masalahnya dengan sendiri, sehingga kegiatan coaching tadi saya rasa sudah berjalan dengan lancar dan baik gitu. Baik, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan Ya, saya? boleh. Ya, dari hasil pengamatan saya ketika Pak Amir tadi melakukan coaching, sudah sesuai dengan alur Tirta. Pertanyaan-pertanyaan yang Pak Amir ajukan kepada Koci sudah sesuai dengan alur Tirta, sudah berusaha menggali sehingga Koci dapat menemukan solusinya. Sehingga sudah menemukan alur-alurnya dalam sesi coaching. Lalu Pak Amir juga sudah memahami proses Tirta dengan baik sebagai coach, sehingga kegiatan coaching tadi sudah sangat baik Pak. Namun menurut saya Pak Amir masih perlu berlatih lagi dalam kegiatan coaching ini agar alur Tirta yang Pak Amir sudah pahami bisa Pak Amir terapkan lalu semakin baik lagi. Itu lalu dari diskusi kita sore hari ini, apa yang sudah terbayang yang akan Pak Amir lakukan untuk meningkatkan lagi performa dari Pak Amir? Baik, yang ini saya tingkatkan ke depannya terkait dengan hasil kegiatan coaching yang sudah saya lakukan barusan adalah saya akan lebih memahami lagi alur Tirta gitu ya, sehingga nantinya ketika saya melaksanakan kegiatan coaching ya, saya bisa lebih melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi. Nah, seperti itu. Pak Amir bisa melakukan coaching lagi, ya, saya juga berlatih ya. Mungkin dengan rekan-rekan yang ya, lain. betul sekali. Baik, semoga mungkin sampai sini saja kegiatan supervisi saya pada sore hari ini. Semoga kedepannya Pak Amir dapat melakukan coaching lagi dengan baik, dengan lebih tertata alurnya, dengan semangat lagi. Mungkin seperti itu saja. Maaf telah mengganggu waktu Pak Amir. Terima kasih sekali Bu Selamat Yunita. sore.